kita menjadi orang yang tertipu. Jadi bagaimana caranya agar kita tidak tertipu? Maka ketika usia kita bertambah, amal kita pun hendaknya bertambah. Itulah maksud daripada kata kalam Imam Al-Ghazali. Karena kata Imam Al-Ghazali, yang akan menjadi teman kita nanti ketika kita dikubur adalah dua saja dia. Pertama al-ilmu, yang kedua amal saleh. Ilmu satu, amal saleh itu teman kita nanti di alam kubur kita. Maka kalau tak ada ilmu, berarti tak punya teman kita di kubur. Kalau tak punya amal saleh, berarti tak ada teman kita di kubur. Itulah gunanya kita duduk mengaji di majelis ilmu, duduk hadir di majelis ilmu. Itulah salah satu tujuan kita, agar kita memiliki teman nanti ketika kita meninggal dunia. Ada teman di kubur kita. Teman di kubur itu dua saja. Bukan si Amin, bukan si Hamidah, tak ada. Temannya si ilmu namanya satu, yang satu lagi namanya amal saleh. Itu dia. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita teman di dunia dan teman di alam kubur kita nanti. Amin. Kemudian kita lanjutkan, Imam Al-Ghazali melanjutkan, qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina amin. Thumma idza asfarat asy-syamsu fajtahid an ta'uda ila al-masjid. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kemudian dimasuk kepada isti'dad persiapan salat asar. Apabila salat maghrib, maksudnya ila asfarati syamsu, apabila matahari asfarati syamsu, sudah kekuning-kuningan matahari. Jadi matahari awalnya tak kuning dia, tapi agak kemerah-merahan. Tapi ketika sudah mulai masuk senja, matahari ini asfarat mulai kekuning-kuningan. Apa kata Imam Al-Ghazali? Fajtahid an ta'uda ila al-masjid, maka engkau bersegeralah untuk kembali ke masjid. Qabla al-ghurubi, sebelum terbenamnya matahari. Jadi bagusnya maghrib itu kita ke masjid sebelum terbenam matahari. Ini memang kena juga kita di kalam Imam Ghazali. Kita ke masjid kalau maghrib itu kalau orang azan. Dah azan baru kita ke masjid. Padahal kata Imam Al-Ghazali, sebelum terbenamnya matahari hendaknya kita sudah ke masjid. Wa tashtaghala bitasbih, dan hendaklah kita menyibukkan diri dengan tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Di pembahasan kita sebelumnya sudah kita bahas juga di sebelum Covid, di pembahasan kita juga di dalam kitab Hidayah ini, syarah dari Murabbil Ahmadiyah, disebutkan ketika subuh pun dianjurkan kita seperti itu. Cuma subuh bertasbihnya setelah azan. Jadi setelah azan subuh, boleh kita buka nanti kajian kita di belakang. Setelah azan subuh kita baca doa setelah azan. Setelah membaca doa setelah azan, kita sholat 2 rakaat, namanya sholat sunat fajar, sholat sunat qabliyah, sholat sunat setelah subuh. Sebelum subuh, maksudnya setelah azan. Setelah selesai sholat sunat sebelum subuh, kita dianjurkan membaca 4 kalimat, dan 4 kalimat ini kita baca dengan 10 kali. Masih ingatkah pelajarannya? Mungkin ada lupa di corona. 10 kita baca 4 ya. Pertama, subhanallah, 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 subhanallah. Itu 10 kita baca. Setelah itu, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 10. Ini Imam Ghazali mengajarkan ini. Setelah itu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 10. Setelah itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 10. Setelah itu barulah qamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Begitu dia. Masih ingat? Sebelum corona itu pelajaran kita. Pasti dalam kitab yang sama. Mana yang mengamalkan alhamdulillah, mana yang tidak diingatkan kembali amalkan gitu. Jadi daripada waktu kita kosong menunggu imam, ketika antara azan dan iqamah ketika subuh, itu yang dibaca 4 kalimat itu 10 nih. Subhanallah 10, alhamdulillah 10,
Allahu Akbar 10, la ilaha illallah 10. Setelah itu barulah kita qamat. Begitu dia. Jadi kalau kita pun muazzin bagus kita buat seperti itu. Begitu dia. Mungkin ada 15 minit kira-kira masuk salat 2 rakaat. Jadi pas bunyi azan, setelah azan baca doa setelah azan, setelah doa setelah azan langsung kita salat 2 rakaat, salat sunat qabliyah, setelah itu baca yang tadi. Ada 15 menit? Tidak ada. Tidak ada ya. 10 menit ada. Sekitar itulah. Itu yang kita amal. Itu Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali yang menunjukkan kepada kita berarti itu mujarab. Wali, amalan para wali. Rugi kita kalau kita tidak mengamalkan. Itu kalau subuh. Kalau maghrib bagaimana? Ini kata Imam Ghazali, fajtahid an ta'uda ila al-masjid. Maka kalau sudah mulai matahari nampak kuning, mulai menguning nampak langit tadi, fajtahid an ta'uda ila al-masjid, maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh untuk balik ke masjid. Qabla al-ghurubi, sebelum terbenamnya matahari, wa tashtaghala bit tasbih, dan sibukkanlah dirimu dengan tasbih subhanallah, 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 wal istighfar, sibukkanlah dirimu dengan istighfar, astaghfirullah, 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 fa inna fadla hadzal waqti ka fadli ma qabla tulu'i. Maka sesungguhnya kemuliaan waktu itu sama dengan kemuliaan waktu sebelum terbit. Sebelum terbit matahari berarti sebelum subuh. Sebelum terbit matahari berarti setelah salat subuh, sebelum matahari terangkat. Sedangkan hari ini sama dengan sebelum matahari terbenam. Jadi sama waktu. Maka jangan sampai kita tinggalkan dua waktu itu dengan berzikir. Zikir kita. Maka kata Allah Taala dalam Al-Quran, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhan engkau qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, sebelum terbenamnya matahari. Jadi sebelum terbenam matahari, ketika kita nak ke masjid, bacalah tasbih, bacalah istighfar. Tasbih, pandai tasbih kan? Subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Istighfar, astagfirullah. Tahlil, la ilaha illallah. Pandai ini. Tetapi kita amal. Istighfar, astagfirullah. Sallu ala Muhammad. Berarti apa itu? Sallallahu alaihi wasallam. Wa qabla ghurubiha waqra. Kemudian apa lagi? Jadi ketika sebelum matahari tadi terbenam, dianjurkan kita oleh Imam Al-Ghazali dengan banyak bertasbih subhanallah, dengan banyak beristighfar astaghfirullah, waqra qabla ghurubi syamsi wasyamsi wadduhaha, dan bacalah sebelum terbenam matahari tadi wasyamsi wadduhaha. Dianjurkan kita baca ayat ini. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wan nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, sampai akhir. Kemudian dianjurkan juga kita membaca wal layli idza yaghshaha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa, seterusnya. Kemudian dianjurkan kita membaca ma'uzataini, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu ma'uzataini. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi apa yang dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali, kita hendaknya ke masjid ketika maghrib itu sebelum terbenam matahari. Pertama membaca tasbih, kedua membaca istighfar astaghfirullah, kemudian ketiga membaca wasyamsi wadduhaha, keempat membaca wal-laili idza yaghsha, kelima membaca qul a'udzu birabbil falaq, yang keenam membaca qul a'udzu birabbin nas. Wa taghrubu 'alaika syamsu wa anta fil istighfar fa iza sami'ta, dan kata Imam Al-Ghazali, dan waktu terbenamnya matahari, 'alaika syams, ketika matahari terbenam dan kamu dalam keadaan beristighfar. Jadi ketika matahari terbenam kita dalam keadaan istighfar.
Jadi matahari terbenam ini kan sedang adanya apa? Sedang syaitan pun mulai keluarnya. Maka syaitan keluar ketika matahari terbenam. Matahari terbenam syaitan keluar. Makanya anak-anak tak boleh keluar di waktu maghrib. Maghrib rumah mesti ditutup, pintu rumah ditutup, jendela ditutup. Mesti. Kenapa? Karena syaitan mulai dia berkeliaran. Jadi syaitan itu keliarannya malam dia. Malam berkeliaran syaitan. Ketika matahari mulai terbenam, syaitan pun mulai berkeliaran. Maka anak tak boleh keluar malam. Pintu ditutup. Nabi menganjurkan seperti itu. Pintu tutup, jendela tutup. Dikhawatirkan syaitan masuk. Betul. Hari ini orang mencari syaitan keluar ke dalam. Tak ditutup, rumah dibuka. Wa anta fil istighfar fa iza sami'ta al-adana fa'ajibhu wa qul ba'dahu. Maka apabila mendengar engkau akan azan, fa'ajibhu, maka jawablah, kata Imam Al-Ghazali, wa qul ba'dahu, dan katakanlah sebelumnya. Jadi baca doa. Jadi setiap azan, jadi setelah azan ketika matahari terbenam, azan pun dikumandangkan, maka jawablah azan tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab dengan kalimat yang sama kecuali pada hayalatain. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Biasakan azan itu bagus. Azan itu salah satu amalan yang pahalanya mahal. Kalau bisa diqur'ah maka akan diqur'ah. Qur'ah maksudnya kalau boleh dibeli. Kalau boleh dicadar bisa dicadar. Gitu ya. Dua ada pahala sah yang pertama, satu pahala azan satu. Jadi pahala azan, pahala sah yang pertama itu besar. Maka kalau ada kesempatan azan. Sampaikan ke pengurus, boleh kami azan. Boleh katanya azan. Keluarkanlah suara macam mana macam belek kocak atau orang kita kadang azan itu memang suara yang merdu yang jadi padahal kadang tak pun merdu suara apa salahnya dengan kalimat-kalimat yang bagus. Cuma orang kita terbiasa bagus azannya, maka barulah jadi pakai. Kalau tak bagus azannya tak dipakai. Biasakan azan. Wa qul ba'dahu, dan ucapkanlah setelah azan tadi doa. Apa doa setelah azan? Allahumma inni as'aluka 'inda iqbali lailika wa iqbali naharika wa huduri salatika wa aswati du'atik an tu'tiya Muhammadan al-wasilata wal fadilata wal syarafa wal darajata al-'aliyata rafi'ah. Itu sambungan daripada doa. Wa ba'athu maqam mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Kemudian dianjurkan kita membaca separuh salawat terakhir separuh salawat pada tasyahud akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian apa kata Imam Al-Ghazali? Thumma shalli fardha ba'da jawabil mu'azzini. Kemudian salatlah fasumma fadlil fardha. Kemudian salat fardu setelah jawab muazzin wal iqamah wa shalli ba'dahu qabla an tatakallama rak'ataini fa huma ratibal maghrib wa in shallaita ba'dahuma arba'an faqlihunna. Jadi kata Imam Al-Ghazali, thumma shalli, kemudian engkau salat fardu sesudah menjawab muazzin wal iqamah, dan setelah iqamah. Jadi maksudnya ini tidak ada salat sunat sebelum maghrib. Maka dalam mazhab Syafi'i itu ada dua waktu, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Jadi mengatakan bahwa waktu itu sangatlah pendek sekali, waktu maghrib. Waktu maghrib itu pendeknya, ambil wudu, setelah itu salat seseorang dengan 3 rakaat, kemudian salat 2 rakaat, habis waktu maghrib. Ini pendapat dulu, pendapat dari pendapat qaul jadid. Qaul qadim dah, menurut qaul qadim agak lama waktu maghrib sedikit. Maka salah satu pendapat yang kita pakai adalah pendapat qaul qadim. Mestinya ada faedah.
Ada faedah. Apabila bertentangan antara qaul qadim dengan qaul jadid, qaul qadim ini perkataan Imam Nawawi, Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i di Irak itu namanya qaul qadim. Sedangkan qaul jadid, pendapat yang baru, itu pendapat Imam Syafi'i waktu di Mesir. Jadi ada suatu kaidah ketentuan apabila berselisih pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i qaul qadim begini, qaul jadid begini, selisih pendapat Imam Syafi'i. Biasa, bukan berarti Imam Syafi'i itu pelin-pelan, bukan berarti Imam Syafi'i itu tidak konsisten, tak ilmu, lapang dan bisa kita berubah-ubah dia. Tengok menurut zuruf keadaan, zaman, keadaan, ahwal bisa. Kalau berbeda pendapat qadim dengan jadid, mana yang didahulukan? Belum pernah mendengar pada usul fikih seperti itu. Apabila bertentangan antara pendapat ini sama-sama nih, pendapat Imam Syafi'i di luar. Qaul qadim ketika Imam Syafi'i di Irak, qaul jadid ketika Imam Syafi'i di Mesir. Apabila bertentangan antara qaul qadim dengan qaul jadid, yang didahulukan mana? Qaul jadid. Jadid karena pendapat yang baru, pendapat Imam Syafi'i di Mesir. Illa kecuali ada 19 masalah. 19 masalah itu tetap didahulukan pendapat qaul qadim, pendapat Imam Syafi'i yang lama waktu di Irak. Salah satu dari yang 19 itu adalah waktu sholat. Begitu nih. Jadi kalau waktu sholat menurut pendapat qaul jadid singkat saja, singkatnya. Masuk waktu sholat wudu, sholat 3 rakaat, kemudian setelah itu sholat 2 rakaat sholat sunat, habis waktu. Itu pendapat qaul jadid ketika Imam Syafi'i di Mesir. Tapi pendapat qaul qadim tidak, pendapat qaul qadim masih panjang waktu maghrib. Jadi pendapat mana yang kita pakai? Pendapat yang dipakai adalah pendapat qaul qadim, tidak qaul jadid. Gitu deh. Jadi masih panjang. Jadi kalau di sini Imam Ghazali mengatakan salat langsung setelah berwudu, setelah jawab azan langsung qamat, langsung salat maghrib, tidak memakai salat sunat sebelum maghrib. Padahal salat sunat sebelum maghrib itu sunnah. Nah kita amalkan, silakan. Kata Nabi, man shalla qabla al-maghrib, man shalla qabla al-maghrib. Pada dalam hadis ada ujungnya insya'a. Orang yang sanggup melakukan salat sebelum maghrib lakukan, yang tidak mengapa. Cuma ada dalam riwayat hadis rak'ataini qabla al-maghrib falahul jannah. Salat 2 rakaat sebelum maghrib maka bagi orang itu surga. Jadi rugi kita kalau kita tinggalkan. Jadi amalkanlah salat sunat sebelum maghrib. Paling 2 rakaat itu berapa menit? 2 rakaat itu paling 3 menit. 3. 2 atau 3 menit. 3 menit itu agak lama. Ada menit apa? Gitu deh. Sunat maghrib. Wasalli ba'dahu, kemudian setelah selesai salat fardu maghrib, Pas salat asar. wasalli ba'dahu, dan salat setelah selesai salat maghrib, qabla an tatakallama rak'atain, sebelum berbicara. Berapa rakaat? Rak'ataini, 2 rakaat. Fahuma ratibal maghrib, maka keduanya adalah sesudah rawatib adalah waratiban, fahuma ratibal maghrib, maka keduanya itu adalah rawatib. Jadi salat sunat sebelum setelah maghrib itu dianjurkan sebelum berbicara. Jadi kalau boleh jangan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astagfirullah, baca istighfar 3 kali. Setelah itu tanpa merubah duduk, posisi duduk masih seperti tasyahud akhir, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. 5 kali atau 7 kali. Setelah itu barulah kalau nak kita robah duduk kita, barulah kita robah. Apa kata Nabi? Orang yang dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali ketika maghrib,
dan ketika subuh maka dia aman daripada azabku, maka dia aman daripada azab, kata Nabi di dalam hadis. Maka oleh karena itu jangan kita tinggalkan, tetap dalam keadaan posisi duduk tasyahud akhir. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Istighfar 3 kali, baca la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali atau 5 kali. Setelah itu barulah nak kita robah duduk kita robah. Itu sunnahnya seperti itu. Guru-guru kita mengamalkan, para masyayikh kita mengajarkan seperti itu. Adab tata cara salat ketika subuh dan maghrib. Ada orang yang baru saja salat langsung bergerak dan langsung. Seperti teman-teman dari kalangan Wahaboy. Itu nampak ahli itu sayang nama. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung berdiri ke belakang. Sehingga banyak yang hilangkan ini. Karena orang tua lah, apalah pernah oleh dia. Jadi banyak orang tersinggung. Setelah ibadah orang tersinggung oleh dia. Duduk dulu di tempat itu. Malaikat saja belum pergi, kata para ulama. Malaikat saja belum pergi. Malaikat kan setelah ketika kita salat kan malaikat kan juga ikut dia. Sebagaimana dalam hadis kan ada. Fa innal malaikata yasufun, para malaikat pun mengatur shaf ya ketika kita mengatur shaf. Malaikat saja belum pergi dia ketika kita salat, kok kita sudah pergi. Kebanyakan teman-teman Wahabi seperti itu saya perhatikan. Assalamualaikum. Langsung aja pergi. Duduk kita sejenak, duduk tetap baca istighfar 3 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Saya tengok gelisah mereka. Apalagi kalau mendengar imam zikir itu kita gelisah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cincin pada setan. Setan yang di luar. Jadi ini ada setan. Jadi mudahnya meruqyah orang. Ini meruqyah masjid, buat macam bisa masjid meruqyah saja. Sebenarnya tak bisa karena masjid rumah ibadah. Tapi orang-orang yang ada di masjid bisa meruqyah. Cara meruqyah macam pikir jahat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu nampak setan berdiri. Bisa aja setan. Wadwa, jadi rawatib jangan tinggalkan salat setelah maghrib, jangan. Wa in salaita ba'dahuma arba'an, dan jika engkau salat setelahnya maksudnya setelah salat 2 rakaat tadi engkau tambah menjadi 4, fatlihunna, maka engkau panjangkan 4 rakaat itu, sunnatun, itu pun dihitung sunnah. Jadi boleh setelah 2 tambah lagi 4, panjangkan boleh, tidak mengapa. Ini setelah salat maghrib. Ada ulama mengatakan salat sunat awabin namanya. Ada salat sunat awabin. Ada banyak para ulama mengamalkan hal seperti ini. Wa in amkanaka an tanwiyal i'tikaf ila al-isya. Dan insyaallah Imam Ghazali memang mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Wa in amkanaka an tanwiyal i'tikaf ila al-isya. Kata Imam Al-Ghazali, dan in amkana, dan jika memungkinkan. Tengok, tak ada paksaan beliau. Bahasa beliau santun. Kok orang banyak benci kepada Imam Al-Ghazali? Tengok bahasa in amkana. Kalau seandainya memungkinkan, waktumu ada, engkau memiliki waktu, kata Imam Al-Ghazali, antanwiya, engkau masih di masjid, bagusnya engkau niatkan diri engkau i'tikaf ilal isya, sampai waktu isya. Di masjid saja kita sampai waktu isya, jangan kemana-mana. Maka salah satu waktu yang mulia itu adalah baina isya'aini. Di sana dalam riwayat disebutkan di antara 2 isya. Mana 2 isya? Maksudnya antara maghrib dengan isya. Dalam riwayat disebutkan orang yang menghidupkan 2 waktu antara maghrib dan isya, maka orang ini samalah dia mendapatkan pahala umrah. Jadi maka jangan tinggalkan. Setelah selesai salat maghrib, tak ada kegiatan di rumah, di masjid saja sambil i'tikaf. Ada ta'lim, ikuti ta'lim, baca Quran, baca Quran.
duduk di majelis ilmu, kalau ada majelis ilmu sampai waktu isya. Setelah isya nanti baru nak pulang-pulang kita. Jadi antara maghrib dan isya jangan sampai waktu kosong untuk yang bermanfaat waktu isya. Jadi kadang orang kita maghrib dan isya dipergunakan pula untuk bertamu di rumah orang kan. Ustaz ada di rumah, habis maghrib mana maghrib Ustaz ada di rumah, pengajian di masjid. Habis isya pulang dari pengajian jam berapa? Mungkin jam 10, 11. Kalau gitu besok pagi ini Ustaz ajalah. Paginya menjelang zuhur Ustaz di rumah, menjelang zuhur ada di rumah. Jadi bila kami bisa masuk ke Ustaz. Kali ini membuatnya di luar lah. Jadi di luar di mana Ustaz? Apa yang pula menentukan jam di mana? Pokoknya kalau ada nampak mobil semuanya carilah dari sana. Jadi kadang waktu-waktu mulia itu jangan kita habiskan untuk hal-hal yang tak guna. Kadang orang kita antara maghrib dan isya itu kadang masih sibuk dengan handphone, hingga kita masih sibuk dengan alat elektronik, alat komunikasi. Padahal waktu itu waktu yang sedikit, waktu yang indah, waktu yang enak kita bermuamalah, berkata krama dengan Allah Rabbul Jalaluhu. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, in amkanaka an tanwiya li'atikaf ila al-isya wa tuhyiya ma baina al-isya'aini bis-shalah. Ini kita tengok. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, jika memungkinkan dirimu setelah selesai salat maghrib itu untuk i'tikaf, maka lakukanlah i'tikaf ila al-isya sampai waktu isya, i'tikaf. Wa tuhyiya ma baina al-isya'aini bis-shalah, dan engkau hidupkanlah dan engkau menghidupkan ma baina al-isya'aini di antara dua isya. Dua isya maksudnya maghrib dan isya. Itu hebatnya bahasa hadis isya'aini. Kalau kita cari kamus makna isya'aini dua isya, tapi maknanya adalah antara maghrib dan isya. Dengan apa? Bis-shalah, dengan mengerjakan salat. Jadi kalau ceramah tak ada di masjid itu, pengajian tak ada di masjid itu, baca Quran. Jenuh kita rasanya baca Quran, maka lakukanlah salat. Lakukan salat sebanyak-banyaknya, lakukan salat ketika di masjid itu. Faf'al faqad warada fi fadli dzalika ma la yuhsa. Jadi fa'al, maka kerjakanlah salat, kerjakanlah faqad, maka telah datang wirid, telah datang kepada kita akan kelebihan sedemikian waktu mala yuhsa, yang tidak ada terhitung, yang tidak ada tandingan waktu itu. Jadi antara salat subuh dengan waktu syuruk, kemudian antara maghrib dengan isya, itu sama kemudian waktu tadi. Wa hiya nasyiatul laili, dan dia amat nasyiah dan amat banyaklah manfaat rakaat itu. Ia al-laili li'annahu awal nasyaat, awal waktu malam. Wa hiya salatul awwabin, dan dia itu adalah salat awwabin. Jadi boleh kita banyak-banyak melakukan salat antara maghrib dengan isya. Ada mengatakan hadisnya maudhu', tapi setelah kita mencoba mentakhrijnya, banyak para ulama mengamalkan, di antaranya adalah Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi rahimahullah taala, menukilkan dalam beberapa kitab-kitab, di antaranya ada dalam Al-Azkar Imam An-Nawawi, kemudian di dalam kitab Al-Minhaj, kemudian dalam kitab yang lain, bahwa ulama banyak mengamalkannya dan derajat hadisnya tidak sampai kepada maudhu' atau palsu. Jadi bolehkah kita mengamalkan salat sunat awwabin? Boleh, silakan, tidak mengapa. Wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali. Wasu'ila, ditanya, su'il majhul, ditanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkataannya Allah. Allah kan berfirman dalam Al-Qur'an, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun." Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, dan orang-orang yang dia tidur berjarak atau jauh dan tidak pernah menempel daripada lambungnya ke bumi. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, lambung mereka itu jauh daripada tempat tidur mereka. Maka itu apa maksudnya? Apakah itu orang-orang itu dia
kita tidak melaksanakan tidur sama sekali, itu macam mana? Maka kata baginda Nabi, ya salatu ma bainal isya'aini fa innaha yudhibu bi mulaghatin nahar wa tahzibu akhiruhu wa mulaghatul jam'ul mulaghah ajra min al-lawhi. Apa maksudnya tatajafa junubuhum? Dan lambung-lambung mereka itu jauh daripada tempat tidurnya. Apa maksud ayat itu ya Rasulullah? Kata sahabat, faqala, kata baginda Nabi, ya salat, dia yang maksud itu adalah orang-orang yang mereka melakukan salat di antara maghrib dan isya. Jadi antara maghrib dan isya itu jarang orang yang tidur. Justru kita tak boleh tidur ketika maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya itu tak boleh kita tidur. Kalau tidur juga kita antara maghrib dan isya itu, maka kadang-kala badan kita setelah itu letih, setelah itu penat dan kita demam, tak enak badan lah kita kalau kita tidur antara maghrib dan isya. Makanya kalau ada orang yang tidur antara maghrib dan isya, bangunkannya. Jangan tidur. Solat isya dulu, kalau mau tidur barulah tidur. Ini antara maghrib dan isya jangan tidur. Bahaya. Dia mengatakan sampai bisa mewarisi penyakit gila. Maka kali ini gila apa dulu lah siapa ini? Apa gila? Yang gilanya mungkin ya bisa saja mungkin kurang akalnya, mungkin ditambah bodoh. Dia banyak makna daripada gila, banyak makna. Fa innaha yudhibu bimulaghah, maka sesungguhnya salat itu antara maghrib dan isya, waktu antara maghrib dan isya ini yuzhibu, dapat menghilangkan bimulaghatin nahar, apa ini? Sia-sia di waktu siang. Jadi waktu antara maghrib dan isya tadi bisa menghilangkan waktu yang sia-sia ketika di siang. Jadi waktu di siang hari tadi mungkin banyak kita tak bisa banyak ibadah, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali sebelum-sebelumnya. Mungkin karena terlalu sibuk banyak melakukan apa, ketika antara maghrib dan isya itulah pengganti daripada waktu yang hilang itu. Wa tasbihul akhirah, dan membersihkannya di akhir siang. Jadi begitu juga di waktu siang tadi belum juga mulaghatul jam'i, dan lafaz mulaghah ialah jamak dari mulghah. Mulghah, lafaz mulghah adalah fahiya minal laghawi, daripada lagha kosong, minal lagwi, daripada lagha itu kosong, waktu yang tak bermanfaat. Jadi sesungguhnya waktu salat antara maghrib dan isya tadi bisa pengganti waktu yang tersia-siakan oleh kita di siang hari tadi. Fa idza dakhala waqtul isya, dan apabila masuk pada waktu isya, ini maghrib dah selesai, masuk waktu isya, fasalli 4 raka'atin qabla al-fardhi, maka hendaklah seseorang salat 4 rakaat sebelum fardu. Kita biasa mengerjakan salat sunat qabla isya berapa? 2, jarang 4. Imam Ghazali menjelaskan bagusnya 4 qabla al-fardhi, ihya'an lima baina azanaini, karena menghidupkan di antara 2 azan. Mana antara 2 azan? Azan dan iqamah. Ini sama dengan bahasa tadi. Isya'aini, kalau kita tengok di kamus, isya'aini itu artinya 2 isya. Maksudnya apa? Maghrib dan isya. Sama dengan kalimat ini, azanaini. Azanaini 2 azan. Apa maksud 2 azan? Azan dan iqamah. Banyak dalam hadis seperti itu. Antum jumpai dalam hadis Sahih Bukhari juga ada itu. Dalam hadis Sahih Bukhari ada man shalla baina, di dalam riwayat hadis dalam Sahih Bukhari, hadis riwayat Abdullah bin al-Muzaffar, hadisnya sahih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Li kulli baina adzanaini shalah, di antara 2 azan ada salat. Apa maksudnya antara 2 azan? Antara azan dan iqamah ada di dalamnya salat. Itu dia. Ada maksud syarah dari hadis itu disyarahkan oleh ulama. Maksud daripada 2 azan adalah azan pertama dengan azan yang kedua ketika salat Jumat. Ini dalil. Menurut mazhab kita Syafi'i dengan Maliki, Hanafi, Hambali, menjadi ijma' sukuti hadis riwayat Abdullah bin al-Muzaffar bahwa baina salat, baina azanaini salat, di antara 2 azan ada salat, kata Nabi. Berarti azan ada 2. Azan pertama ketika masuk waktu salat, azan kedua
sukuti. Ijma' dalam usul fikih ada dua, ada ijma' sharih, ada ijma' sukuti. Atas nama ijma' itu disepakati. Maka ada kaidah man ankara ijma' fa kafar. Orang yang mengingkari ijma' maka dia kafir. Tak bisa ijma' diingkari. Azan 2 kali Jumat itu ijma'. Sepakat ulama, maka bernama ijma' sukuti. Maka kalau kita yang tidak sepakat dengan azan 2 kali Jumat, diam saja. Jangan sampai kita mengatakan, tak ada yang zaman siapa, baru zaman Utsman, zaman Nabi. Mengingkari ijma', hati-hati, berbahaya. Paham kan? Jadi jangan sampai kita mengingkari ijma', tak ada yang mana ada zaman Nabi, zaman Utsman saja. Zaman Utsman, ketika Utsman hidup, tak sahabat banyak yang hidup di zaman Nabi masih hidup. Semua sahabat setuju tak dengan pendapat Utsman? Setuju. Berarti itu menjadi ijma' sukuti. Ijma' yang sudah disepakati oleh para sahabat yang hidup di zaman Nabi juga, maka itu kita amalkan. Maka Imam Muslim menukilkan di dalam sahihnya, Imam Bukhari menukilkan juga di dalam sahihnya. Itu dia. Ada tengah kawan LC, MI yang dari Timur Tengah. Anda ada ya? Nabi tak pernah lakukannya. Tak ada di Timur Tengah. Kemana? Ini lebih Jumat di Islam di Timur Tengah. Tengok Masjid Nabawi buat kali azan. Tengok Masjid Al-Haram buat kali azan. Tengok Masjid Al-Azhar buat kali azan. Masjid Amr bin As, masjid tertua di Afrika, Hebat Ustaz buat kali azan. Masjid-masjid yang besar di dunia di Arab pada umumnya azannya 2 kali. Ini kadang Ustaz dan cikgu kadang tahu aja jemaah. Nah ada di Timur Tengah tu azannya 2 kali Jumat sekali saja. Pernah orang penyukan tak Ustaz? Itu pertanyaan tadi. Kalau pernah pasti kau menengok Turki 2 kali azan. Masjid besar maksudnya ni, masjid besar. Masjidnya ditengok masjid Ali Pasha seperti di Turki, Masjid Sultan Hamid, masjid mana lagi, masjid Sultan, masjid yang besar ini yang di samping Hagia Sophia itu masjid apa? 2 kali azannya. Orang sudah menjadi ijma'. Dunia paham bahwa ijma' itu wajib dan kita patuhi. Kenapa kita harus membangkang dengan ijma'? Ijma' itu sudah sepakat para sahabat yang hidup di zaman Utsman bin Affan, juga mereka hidup di zaman Nabi. Mestinya mereka protes kepada Utsman. Utsman, ini bahaya Utsman. Nabi tak pernah buat macam ni Utsman. Kau saja yang buat Utsman. Mestinya sahabat protes, tapi sahabat tidak ada yang protes. Maka itulah sahabat sepakat semuanya. Maka itulah bernama ijma' sukuti namanya. Jadi ijma' itu ada 2, hafal. Ijma' sharih 1, ijma' sukuti 1. Ijma' sharih seperti salat zuhur 4 rakaat. Itu sharih, jelas dia. Yang kan lebih pula zuhur 3 rakaat. Menjadi buya baru pula. Salat zuhur 3. Dari mana 3 ya? Itu ijma' sharih. Salat zuhur 4 rakaat sharih, jelas. Ijma' sukuti disepakati oleh sahabat Nabi dan sahabat pun sudah menyepakati semuanya dan diam, tidak ada satu pun yang berkomentar, tidak ada yang ingat, maka itu bernama ijma' sukuti. Dalam mazhab kita Syafi'i, dalam kitab usul fikih, buka saja apa kitab usul fikih, mulai dari waqatnya, kitab lumahnya, kitab mana lagi usul fikih, kitab lumah, kitab waqat, kemudian kitab Lataiful Isyarah, kitab ketiga kitab Qawaid Fiqhiyah, Asbah wan Nawadir, kemudian Tamhid Imam As-Sawi. Buka semua jawab. Kitab usul fikih menjelaskan bahwa ijma' sharih, ijma' sukuti, keduanya wajib untuk kita patuhi. Maka keluar kaidah. Apa bunyi kaidah? Man ankara ijma' qad kafar. Siapa yang mengingkari ijma' maka dia kafir. Bukan dia mengucapkan para ulama. Maka berat masalahnya masjid-masjid yang 1 kali azan ni. Apa salah buat 2? Sudah menjadi ijma' sukuti. Sudah menjadi ijma' yang disepakati. Bukan yang disepakati kan ulama kaleng-kaleng. Bukan kacang-kacang, bukan sarung wajib. Lalok dasar. Masalah dulu pula dia. Ini ulama yang menghargai para sahabat Nabi yang Allah sedang menjunjung tinggi mereka di dalam Al-Quran. Begitu dia. Allah.
Fasalli, maka salatlah 4 rakaat qabla al-fardhi sebelum fardu. Salatlah 4 rakaat sebelum isya. Ihya'an lima bainal azanaini, menghidupkan di antara 2 azan. Seperti hadis dalam Bukhari tadi. Ma bainal azanaini salat, di antara 2 azan salat. 2 azan maksudnya tadi apa? Azan dan iqamah. Hadis Abdullah bin Al-Muzaffar dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Bainal isya'aini, di antara 2 isya. Apa maksudnya tadi? Antara maghrib dan isya. Fa fadlu dzalika katsirun wa fil khabari, dan keutamaan sedemikian banyak. Keutamaan salat sebelum salat isya itu banyak sekali keutamaannya. Wa fi khabari, dan juga ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi kita selesaikan nanti pas ada menung atau kita tidur. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita mengatakan di 2020 insyaallah. Amin. Anna du'a baina al-azani wal iqamati la yurad. Dan bahwa doa, memula doa di antara 2 azan dan iqamah la yurad, itu tidak ditolak. Maka doa mustajab, salah satu doa yang diistijabahkan oleh Allah, salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa setelah azan. Maka doalah di antara azan dan iqamah. Setelah azan itu doa, banyak doa. Doa bagus itu untuk keluarga, untuk anak, istri, keluarga kita, itu doa setelah selesai azan subuh. Allahumma rabb hadhihi da'watina wa salatu, seperti yang kita baca tadi. Kemudian kita menambahnya dengan kalimat apa? Dengan doa untuk keluarga kita. Summa shalli fardhu wa shalli ratibata. Wa shalli ratibata rak'atain. Kemudian salatlah fardu setelah selesai salat qabliyah isya. Kemudian salatlah kita salat ratib. Salat fasalli ratibata rak'atain, setelah salat fardu isya. Kemudian salat 2 rakaat setelah salat sunat. Setelah salat isya, salat kita 2 rakaat salat sunat. Jadi saya ingat sebagian pendapat teman-teman kita ada mengatakan salat sebelum isya itu tak ada. Tak ada salat sebelum isya. Ini jelas dalam riwayat hadis kita. Waqra' fihima, kemudian setelah selesai salat isya, salatlah 2 rakaat setelah selesai salat isya. Waqra' fihima, dan bacalah pada keduanya 2 rakaat dari surat Alif Lam Mim Sajadah. Tengok salat Nabi, salat Imam Ghazali, tengok salat Alif Lam Mim Sajadah, Alif Lam Mim Tanzil. Kemudian setelah itu tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah itu sampai selesai, Alif Lam Mim Sajadah sampai selesai, tabarak sampai selesai. Kemudian surah Yasin sampai selesai, kemudian surat Ad-Dukhan sampai selesai. Tengok ulama salat. Macam awak ina ataina kami. Lazat ina dari bahasa ina. Kalau pandai ina tadi bercakap ina lalu bangga ina. Ina tadi dia memang macam ina. Iya betul. Yo. Tengok mana? Ini ulama ni. Ulama Nabi salatnya. Mungkinkah kita meremehkan para ulama yang salatnya seperti ini? 1 rakaat saja 2 surat dia baca. Alif Lam Mim Sajadah, berapa ayat Alif Lam Mim Sajadah? 30. Ad-Dukhan, Al-Muluk itu 1 rakaat. Alif Lam Mim Sajadah dengan Al-Muluk 1 rakaat. Yasin dengan Ad-Dukhan 1 rakaat di rakaat yang kedua. Cuma 2 rakaat membaca 4 surat. Mungkinkah ulama seperti ini kita sepelekan dia hari ini? Tak ada tandingannya ulama itu dengan kita. Tak ada tandingannya. Ibadah kita tak ada tandingan. Kita yang tadi dia. Ina sekali itu si Asri sekali. Asri Jaina apa asal kali? Cuma Asri Jaina. Terus malam Asri Jaina. Ina kan Asri, Ina kan Asri. Wa bidzalika ma'thurun 'anil Nabi. Nabi seperti itu salatnya. Dan itu pernah diamalkan dari maksudnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalli ba'dahu ma'al rakaat. Kemudian salat setelah itu juga dengan 4 rakaat. Tambah lagi dengan 4 rakaat. Macam itu para sahabat dan para nabi dulu salat.
Wa fi khabarin, dan pada hadis Nabi, ma yadullu ala azmi fadlihinna thumma salli dhikra ba'daha salasan. Kemudian agar lebih bagus lagi, lebih elok lagi hendaknya seseorang melaksanakan setelah salat sunat tadi ditambah dengan salat sunat witir. Ba'daha, setelahnya, salasan dengan 3, bitaslimataini dengan 2 salam. Jadi mazhab Syafi'i memang witir ini di dalam hadis disebutkan dengan 3 tadi boleh, nak 2 salam dan 1 salam boleh. Tengok apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, bitaslimataini dengan 2 salam, atau bitaslimatin wahidatin, atau dengan 1 salam. Jadi boleh 3 langsung 1 salam boleh, 3 dengan 2 salam boleh, 2 salam kemudian 1 naik tadi salam boleh. Tidak mengapa, tak mesti harus kita ributkan berdebat dalam masalah-masalah seperti ini. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fihi surat as-sab'is. Surat as-sab'is, kana Rasulullah, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat witir surat sab'is, rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a, sampai selesai. Kemudian Nabi membaca qul ya ayyuhal kafirun, kemudian surah Al-Ikhlas, kemudian ma'uzataini 2 am. Qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Ini dalil hadis nih. Kan orang kadang bertanya, Ustaz, apakah setiap witir kita dianjurkan baca sabihis, qul ya, Al-Ikhlas dengan ma'uzataini? Ya. Macam tak ada ayat yang lain, Ustaz. Bukan macam tak ada ayat yang lain, karena memang Nabi ketika witir sering membaca ayat itu. Itu dia. Sabihis rakaat pertama, kuliah rakaat yang kedua, di rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Amalkan itu. Fa in kunta aziman ala qiyamul lail, maka apabila engkau bercita-cita berkeinginan untuk salat malam, fa akhiril witra, maka hendaklah engkau akhirkan akan witir, biarlah witir nanti saja. Kalau ada rencana ingin salat malam, liyakuna akhiru salatika bil laili witra, karena bahwa sesungguhnya salat liyakuna, supaya adalah akhir salat engkau, salat malam engkau witir, sebagaimana di dalam hadis Nabi, kata Nabi, ij'alu akhiru salati lailikum witra, akhirilah salat malammu dengan witir. Jadi kalau ada rencana nak tahajud malam, bagus malam itu saja witir, lebih elok. Tapi kalau tidak, ketika habis salat isya saja witir. Tsumma ishtadil ba'da dzalika bi mudhakaratil 'ain. Lah selesai salat witir, pulang ke rumah. Apa yang nak kita kerjakan di rumah? Langsung tidur. Imam Ghazali mengajarkan lagi sampai di rumah, tak ambil handphone kita dong. Bukan main. Apa yang diajarkan Imam Ghazali? Tsumma ishtadil ba'da dzalika bi mudhakaratil 'ain. Hendaklah engkau menyibukkan dirimu kembali dengan muzakarah ilmu. Baca lagi yang sudah kita pelajari hari ini, mulai dari subuh tadi ikut pengajian, sampai zuhur ikut pengajian, asar ikut pengajian, maghrib ikut pengajian, sampai isya ikut pengajian. Setelah itu nak kita tidur, buka lagi muzakarah. Muzakarah itu mengulang mutalaah, menengok-nengok kitab kita balik, catatan-catatan tadi. Wala tashtagil bil lahwi, dan jangan engkau sibukkan dengan permainan. Yang sibukkan dengan handphone, handphone walakun dan main-main. Fayakuna dzalika khatimatul a'malika, maka sedemikian itu adalah ilmu tadi, muzakarah, ilmu mutalaah, itu adalah penutup dari amal engkau sebelum tidur engkau. Jadi hendaknya sebelum kita tidur, muzakarah, baca, tengok balik kitab kita, tengok balik tulisan kita. Fa innamal a'malu bi khawatimha, maka sesungguhnya amal itu tergantung kepada penutupnya. Jadi penutupnya. Jadi apa penutup kita? Penutup kita adalah ilmu muzakarah, maka itulah daripada amal kebaikan kita. Ada billahi taufiq wallahu a'lam bishawab. Insyaallah minggu pekan depan kita sambung dengan adabul naumi, adab tentang tidur. Insyaallah besok subuh kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك
وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على نور المبين محمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله